Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Andriansa dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pengawasan organisasi. Pengertian pengawasan. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut, dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, tipe-tipe pengawasan. Tipe-tipe pengawasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan, pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Ketiga, pengawasan feedback. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, tahap-tahap proses pengawasan. Tahap proses pengawasan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam mengambil keputusan. Kedua, tahap penentuan pengukuran. Pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinen yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan. Dengan standar dan analisis penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisinya mengapa bisa terjadi demikian. Kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, pentingnya pengawasan. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentu akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Selanjutnya, perancangan proses pengawasan. William H. Neumann menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatannya, yaitu pertama, merumuskan hasil yang diinginkan yang dibutuhkan dengan individu yang melaksanakan. Kedua, menetapkan penunjuk hasil dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi. Keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, di mana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen by action, yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan pada standar. Kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Selanjutnya, alat bantu pengawasan manajerial. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal dan paling umum digunakan ada 2. Yang pertama, manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Manajemen pengecualian didasarkan pada prinsip pengecualian, prinsip manajemen yang muncul paling awal pada literatur manajemen. Yang kedua, manajemen informasi sistem, yaitu suatu metode informasi pengadaan dan penyediaan bagi manajemen. Informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan, keputusan,
dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Baiklah, kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.